Baik, kita lanjutkan. Saya ke Bang Ferry sekarang, giliran Bang Ferry. Legalitasnya sudah jelas atau belum, Bang? Selatan dan Papua Barat jelas Daya. malah tadi ya. Tapi begini, saya mau diskusi soal nomenklatur dulu, baru nanti peraturan. Awalnya ketika saya dengar ada sebuah universitas yang dipimpin oleh gubernur, yang timbul di imajinasi saya waktu itu adalah kalau rektornya gubernur, dekannya apa? Bupati gitu ya. Dari hari itu saya manggil dekan saya itu Pak Bupati gitu. Gara-gara ada tradisi intelektual baru yang bernama Gubernur Universitas Republik Indonesia. Tadi dari awal nomenklatur saja memang patut dipertanyakan. Tapi saya bisa paham kalau melihat kerja-kerja Lemhanas gitu ya. Itu kan tempat pendidikan juga ya untuk pejabat-pejabat. Cuman saya kepikir sudah ada Lemhanas buat yang baru lagi untuk apa begitu ya. Dan pendekatannya pendidikan pejabat. Nah ini jadi kayak proyek bagi-bagi ruang saja untuk mengeksploitasi dana anggaran negara. Apalagi proyeknya akan berlangsung 10 universitas. Kalau dilihat aturan main, peraturan, nggak bisa begitu cara berpikirnya Bang Ngabalin. Buat dulu, nanti buat peraturan, itu cara berpikir sesat itu. Itu sama saja nyuruh orang sarjana hukum dulu, nanti sekolahnya. Nggak mungkin. Wah, jadi sarjana dulu abang, dilantik, diwisuda, baru disuruh sekolah. Cara berpikir logika terbalik begitu memporak-porandakan penyelenggaraan negara. Tata kelola negara ini bukan tata kelola rumah Pak Prabowo di Hambalang. Tata kelola negara ini ada aturannya. Setiap tindakan, perbuatan pejabat badan tata usaha negara ada pakemnya. Kalau dari awal administrasinya salah, itu salah seluruh prosesnya, Bang. Harus dianggap batal. Tidak selamanya begitu. Tidak selamanya. Enggak, ini undang-undang dalam urusan tata negara dan kebijakan politik negara enggak begitu. Dengar dulu, Bang. Artinya, coba sebut. Begini, Kang. Gimana peraturannya? Bukan. Perbandingan antara orang sarjana dulu baru ikut sekolah itu terlalu jauh panggang dari api. Abang suruh orang berlayar dulu baru berkapal. Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kita tidak punya aturan dalam pembebasan sandera. Saya datang ke Filipina, baru dari belakang kita buat aturannya kerjasama dengan negara. Bang. Artinya apa? Begini, tunggu. Salah Bang Ngabalin menyamakan misi diplomatik dengan sama penyelenggaraan negara di dalam negerinya. Sama lah. Sama seperti Uda Ferry menjelaskan tentang orang sarjana hukum dulu baru sekolah, itu nggak boleh begitu. Enggak. Menurut saya memang cara berpikir abang terbalik-balik saya lihat. Tapi kalau hari ini dia melantik gubernur, kemudian wakil gubernur untuk kepentingan Universitas Republik Indonesia, kemudian regulasinya. Nantilah abang balas, gitu. Saya pikir abang sudah terlampau sesat menyesatkan di poin itu ya. Saya mau mengatakan begini, tanpa peraturan jelas secara hukum administrasi negara, due process of law, di dalam Undang-Undang 30, bang harus tertib administrasi. Buat dulu peraturannya, jelaskan prosesnya, disebutkan penamaan yang pasti begitu ya. Kalau berbeda harus ada argumentasinya. Sebuah undang-undang punya konsekuensi, Bang, mau membangun institusi lagi. Begitu buat undang-undangnya harus ada naskah akademiknya. Ini kalau namanya gubernur, Bang, konsekuensinya Abang tahu enggak secara hukum? Kalau dia gubernur dan ada membawahi lembaga-lembaga lain, dia harus buat peraturan supaya bawahannya tertib kan. Nah, di Undang-Undang 12, Bang, untuk sebuah lembaga dibuat mampu memiliki kewenangan membuat peraturan, dia harus dibentuk satu berdasarkan undang-undang, barangnya tidak ada nih undang-undangnya. Berbasis kewenangan, ini kewenangan pijakan kementerian karena kewenangan urusan aturan tertentu. Jadi langkah presiden, ya pokoknya eksekusi, pokoknya lantik, menurut saya itu tidak benar, tidak elok bagi publik. Bahwa segala urusan bernegara berdasarkan wangsit, MBG misalnya. Kan ini pernyataan menteri gitu ya. Nah, tunggu Bang, sabar, giliran saya dengar. Mengenai itu saya ada pengalaman 8 tahun di KSP, jadi saya mengerti yang cerita. Nanti saya jelaskan. Tetap saja seorang presiden itu harus kemudian tertib administrasi. Dia contoh, ditinggikan sebagai administrasi tertinggi. Kalau dia kemudian membuat segala kebijakan tanpa landasan pijakan hukum, katanya negara hukum. Negara hukum itu bukan negara orang hukum, Bang.
negara yang dijalankan atas dasar hukum. Oke. Semua orang harus taat hukum, sadar hak-hak hukumnya. Tadi ketika abang mengatakan ya udah jalan saja dulu nanti kita ikuti, nggak bisa begitu. Oke. Dari awal harus diperbaiki. Oke. Karena kalau nanti ya kalau kita lihat ya, ini kan pakai keputusan presiden nih, aroma-aroma besiking kebijakan. Kepres. Kepres. Pengangkatannya Ya kan Kepres. keputusan presiden. Badannya Perpres. Perpres. Hati-hati di situ. Ya, oke. Udah ahli hukum loh. Oke. Tapi dalam posisi saya ini saya nanti pelantikannya jelaskan. keputusan presiden ya. Basisnya peraturan presiden. Di titik tertentu harus diakui bahwa konsep peraturan itu hak presiden, wewenang presiden. Tapi untuk membuat suatu kebijakan basisnya kan banyak, Bang. Misalnya, Bang, perencanaan. Tadi sudah disinggung oleh beliau. Bappenas harusnya disiapkan nih dengan matang. Anggaran dari ini kan diukur harus tahun ini atau tidak. Sekarang saya tanya, anggarannya dari mana, Bang? Masuk nggak APBN 2026, Bang? Nanti bicara dulu. Bicara tadi dulu. Saya jawab, kita tidak kalau kemudian tidak ada... Kalau badan yang dibentuk oleh presiden lewat Perpres, maka anggaran itu dikelola dengan anggaran presiden. Makanya saya jelaskan, Bang. Iya dong. Bang. Jadi di situ udah tidak mengerti teknisnya di Pak pemerintahan. Ngabalin, Gitu loh. makanya saya jelaskan di undang-undang pembentukan perundang-undangan. Kalau mau bertindak itu satu ada perintah undang-undang. Buat badan itu dengar. Kedua atas dasar kewenangan. Di urusan kewenangan karena ini urusan pendidikan, letaknya adalah di Kementerian Pendidikan. Dengar dulu. Jadi kalau Pak Presiden mau pun polanya bisa diatur sedemikian rupa. Tapi kan problematikanya bukan sekedar anggaran presiden. Baik, sebentar Bang. Bang Ngabalin dulu. Karena itu saya bilang, Pak, kalau badan pengelola kemudian untuk ada di bawahnya LAN, kemudian apa lagi? Tiga itu. Lemhanas. Sekolah Garuda. Sekolah Garuda. Maka presiden punya kewenangan dengan peraturan presiden membentuk badan. Disebutlah Universitas Indonesia, Universitas Republik Indonesia. It's okay. Kalau Ngabalin boleh nggak saya tanya? Ini kan Perpres. Ada undang-undang yang lebih tinggi. Apa itu, Undang-undang pendidikan tinggi. Bukan, Kang. Bukan, Kang. Gimana ini kalau Perpres ini Ya, undang-undang itu, Kang. bertentangan dengan undang-undang pendidikan? Undang-undang Bukan 20. di situ, Bukan di situ. Saya ke Mas Fad. Baik, saya kira diskusi atau debat kita malam ini menarik ya. Dan saya kira kalau dilihat dari sudut pandang pemerintah, pasti pemerintah ini ingin juga mendapatkan bukan hanya legitimasi publik, tapi juga legitimasi akademik. Jadi nanti pandangan-pandangan dari kalangan akademisi, pandangan-pandangan dari mereka yang memperhatikan pendidikan tinggi ini menjadi sangat penting untuk kelanjutan dan keberlangsungan apa yang disebut nanti sebagai Badan Pengelola Pengembangan Pendidikan Kebangsaan. Kemana itu Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek? Saya mau tanya nih. Ya, Kenapa kok kami-kami yang kemudian akan diajak berbicara? Harusnya kan yang pertama saya jelaskan dulu, Prof. dimintakan pertimbangan, masukan itu adalah Menteri Pendidikan, dan ketika Bapak Menteri Pendidikan berbicara, pendidikan tinggi berbicara, seolah-olah dia nggak tahu apa, ya nanti biar gubernur yang akan menyampaikan. Baik, ya saya jelaskan dulu ya. Makanya duduk perkaranya kan memang ini bukan universitas atau perguruan tinggi seperti biasa yang di bawah Kemendikti gitu ya. Dan kemudian kalau ini di bawah Kemendikti pasti harus mengikuti Undang-Undang Pendidikan Tinggi, kemudian pembentukan universitasnya juga harus berdasarkan Perpres. Nah, karena ini konsepnya berbeda, maka dilakukan juga dengan cara berbeda. Nah, saya ingin katakan di sini bahwa ini tidak lazim, memang tidak lazim, tapi tidak ada hukum yang dilanggar. Karena tidak ada hukum yang dilanggar, nah maka sekarang kita harus jelaskan duduk perkaranya bahwa konsep dari apa yang disebut Universitas Republik Indonesia sebagai brand name dan kemudian nanti badannya akan diperkenalkan sebagai Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan ini nanti pasti akan ada proses-proses yang dibutuhkan kelanjutannya untuk memenuhi aturan-aturan yang tadi. Misalnya pembentukannya membutuhkan Perpres, kemudian juga atau pada titik tertentu mungkin membutuhkan undang-undang dan lain sebagainya. Tapi perlu saya katakan di sini bahwa ini memang berbeda dan tidak ada di dalam lingkup yang sama dengan
apa yang menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan Tinggi. Tapi kajian akademisnya ada. Saya boleh Ada. merespon nggak, Mbak Fira, 2 poin penting dari Ya, Pak? kemudian konsepnya seperti apa? Konsepnya ini dia harus dilihat sebagai satu ekosistem. Makanya Ya, dia tidak bagus, bisa dilepaskan dari sekolah Garuda. Untuk masuk ke sekolah Garuda, ini ada satu proses. Nah, nanti sekolah Garuda ini menghasilkan lulusan-lulusan tertentu. Yang sekarang ini diberikan pilihan apakah melanjutkan ke perguruan tinggi di dalam negeri atau di luar negeri. Nanti ada, kalau ekosistem ini ada, maka nanti akan dibentuk Universitas Republik Indonesia, ini pilar kedua. Nah, Universitas Republik Indonesia ini apa? Dia menyelenggarakan pendidikan yang fokus kepada STEM dan medicine. Jadi STEM dan medicine. Jadi berbeda sekali di sini. Nah, kemudian yang ketiga nanti untuk pejabat pimpinan tinggi, misalnya baik yang di lingkungan PNS terutama, yang sekarang juga sudah berjalan di LAN, itu juga ada sambungannya dengan LAN. Jadi ini sebuah ekosistem. Nah, karena ini sebuah ekosistem, maka dibutuhkan satu mekanisme, satu konsep, dan satu pendekatan yang baru, dan ini sudah diputuskan melalui Kepres, ditunjuk gubernur dan wakil gubernurnya. Saya sekali lagi katakan bahwa apakah ini melanggar hukum? Kami bisa pastikan tidak. Tapi apakah ini tidak lazim? Memang ini tidak lazim. baik. Tapi tidak lazim itu tidak berarti. Mas Fat, hukum itu harus lazim. Hukum itu harus lazim. Gak mungkin tidak lazim. Maksudnya itu tidak lazim itu bukan berarti tidak lazim melanggar norma, melanggar. Saya respon. Satu, ketika sudah jadi ribut-ribut, logika Mas Fat juga terbalik. Baru diajak orang diskusi. Profesor-profesor itu logika terbalik tuh. Ya, ini ada maksudnya masalah bukan ya, baru diajak, tapi bisa jadi nanti Masukan, Iya kritik, Bang, gitu makanya loh. kalau buat Ya. sesuatu itu ada perencanaannya, alat ukurnya, diajak dulu diskusi, cari potensi kesalahannya, baru kemudian dieksekusi. Enggak kemudian diributkan dulu, baru kemudian menampung saran dan masukan. Kedua, kalau pendekatannya bicara bahwa ini sekolah Garuda dan segala macam, kan ini kalau dalam istilah Melayu itu berlari sambil pakai celana. Begitu teringat sekolah Garuda ini ada patokan piramidanya, baru kayaknya di ujungnya harus ada universitas. Padahal kan sekolah Garuda ini sudah diceritakan lama. Kalau ini terencana, terukur semua, dari awal struktur kelembagaannya sudah ada, Mas Fat. Nah, kalau semua program negara ujuk-ujuk serba tiba-tiba, saya betul-betul merasa aneh. Dengan peristilahan bahwa ini tidak lazim, tapi harus dimaklumi, itu sudah konsep administrasi yang nggak benar. Hukum itu harus lazim, ada patokannya. Sesuatu yang berseberangan dengan hukum. apakah ini melanggar hukum? Ya melanggar hukum. Di mana Buat melanggar? sesuatu Boleh nggak saya- secara administrasi, Ya, di mana sesuatu melanggar itu hukumnya? nggak ada perencanaannya. Ya, dan kalau melanggar hukum kan berarti Saya boleh harus nggak bilang melanggar hukum? Namanya hukum administrasi. Boleh nggak? Iya, melanggar berarti bisa hukumnya. diproses Oh iya, bagaimana silakan proseskan, itu alasan pemerintah kan. Berarti kalau melanggar otak hukum- pemerintah itu kalau diprotes orang, silakan hadapkan dengan hukum. Oh, enggak. Padahal cara bekerja pemerintah nggak dijawab begitu. aja, dijawab aja. Gini, Dia melanggar hukum, undang-undang administrasi, prosesnya harus prosedural yang jelas gitu. Mas Fat, jadi gini, melanggar hukum itu bukan Mas Fat yang harus menentukan. Ya, memang Itu tidak harus bawa menentukan. tuh ke Betul. Mahkamah Konstitusi atau ke Mahkamah Agung uji materi. Pertama. Kedua, kalau kita lihat SMA unggulan, sejak kapan Kementerian Pendidikan Tinggi punya kewenangan untuk mengelola SMA? Itu yang namanya Kemendiknas. Itu gimana ceritanya? Itu nggak melanggar tuh, dibawa ke sini nih. Berikutnya, Iya. 10 perguruan tinggi akan ada di bawah Universitas Republik Indonesia. Katakanlah seperti kayak London University yang saya contohkan, Cambridge University, katakanlah seperti itu. Ini 10 universitas, ini dasarnya apa? Ya, lalu kemudian nanti, oh ya nanti kami kirim profesor dari luar negeri. Emangnya profesor dari luar negeri terus kalau misalnya di Indonesia ini dengan gaji seperti kami ini mereka akan betah. Tapi jangan kemudian dibilang kalau Londo kasih remunerasi yang lebih bagus. Tidak. Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang Londo-Londo itu. Saya ingin didudukkan sama dengan mereka. Ya. Ini semua para dosen-dosen ini kita mau seperti itu. Masa kemudian
kita harus memfasilitasi. Oh ya, kalau Anda dari luar negeri, Anda bagus. Nggak ada kayak begitu. Ini sekarang adalah kebangkitan dari negara-negara South, dari Afrika, dari Asia. Jangan kemudian kerangka berpikir kita selalu mengatakan dari luar negeri itu bagus. Memang Yang ketiga, sekarang kalau misalnya ada LAN untuk menjadi pejabat, lalu Lemhanas kemana? Apa orang harus masuk LAN dulu, Lemhanas dulu, baru masuk yang LAN, yang di bawah URI? Cara berpikir kita itu kan harusnya sistematis. Kalau misalnya tidak, Anda sebagai orang di pemerintahan tidak memberikan hal-hal yang baik kepada Bapak Presiden, sama saja Anda menyerumuskan Bapak Presiden. Oke, tahan dulu. Saya ke Mas Fad. Ya, saya tidak ada yang berbeda pendapat saya dengan Prof. Hik. Saya setuju bahwa pendidikan di Indonesia juga harus mencapai level tertentu sehingga kita bisa membanggakan nanti tidak ada bedanya dengan kualitas pendidikan di luar negeri. Pendidik kita juga harus setara dengan para pendidik di luar negeri dan tidak ada pikiran sampai ke sana untuk membedakan. Nah, bahwa ada kerjasama misalnya yang dilakukan dengan universitas-universitas luar negeri, ini satu kelaziman untuk melakukan transfer of knowledge gitu ya, karena memang dari segi fakta kemajuan STEM yang ada di luar negeri, misalnya tadi diceritakan Mas Media bahwa misalnya universitas yang tergabung di Russell Group punya keunggulan di bidang STEM, dan kalau kita mau belajar tentang STEM dan medicine itu bisa ke sana. Saya kira kerjasama ini lazim dikerjakan juga di perguruan tinggi dan universitas-universitas yang ada. Saya boleh bertanya di poin itu, Mas, sebelum dijawab. Kenapa tidak kepikiran kerjasama dengan universitas yang ada soal kesehatan itu? Ya bisa juga dilakukan. Ini kan yang saya lihat cerita itu kan gitu suratnya kalau dibaca dengan baik. Iya kan kita Jadi tidak. kalau mendengar penjelasan dari Russell Group, nggak begitu Mas, nggak begitu. Jadi akan dibangun 10 kampus dalam 2 tahun sampai 2027, literally 10 kampus fisik. Iya. Dan kemudian Ya, dan meminta dalam bidang STEM dan medicine. bidang STEM. Jadi ini pendidikan kebangsaan atau STEM medicine? Ya karena itu bagian Ayo, dari sekarang pendidikan talenta kebangsaan atau nasional. STEM medicine? Bukan, kalau dengar begini. Itu sudah kacau. Coba Sebentar, Pak. tidak kacau, sebentar Bang. Ini saya luruskan dulu ya. Kan kita mau menciptakan pemimpin masa depan, talenta yang dibutuhkan untuk masa depan dalam rangka mengisi, katakanlah kalau kita bicara paradigmanya adalah Indonesia Emas 2045, yang kurang saat ini adalah kecakapan dan juga Mas, itu data dari pemenuhan mana? talenta. Saya boleh sampaikan data ya soal talenta pendidikan kebangsaan, itu menurut saya hanya normatif saja. Sekarang Iya, Mas, enggak, memang kita butuh universitas STEM. di Indonesia itu sudah banyak. Rasio universitas kita sangat padat. Ya, saya Mas Satu Fadli, banding kalau 6.000. STEM itu harusnya mereka bekerja di lab, membuat inovasi, Ya. bukan memimpin. Sayang kalau mereka itu belajar fisika, nuklir, ini dan lain sebagainya, tiba-tiba mereka disuruh menjadi pemimpin. Ya. Sayang kalau menurut saya. Di luar negeri, mereka-mereka yang STEM itu, mereka bekerja di laboratorium. Sekarang pertanyaan saya, di universitas-universitas yang ada, saya itu pernah memimpin Universitas Jenderal Ahmad Yani. Itu yang namanya laboratorium kita. Itu yang namanya mesin-mesinnya itu tahun berapa itu? Udah tua semua. Ya, kita- Sekarang kenapa kalau bukan pemerintah itu yang mau dibangun? bantu di situ. Kita kan sudah sampai pada cara berpikir bahwa apa yang dipelajari itu nanti nggak, misalnya apakah berarti belajar matematika itu harus menjadi matematikawan? Ini kan proses berpikir, ini training berpikir, training sistem thinking. Tapi saya training nggak kalau untuk misalnya mereka menciptakan yang udah jago kecakapan. matematika tidak dimanfaatkan untuk misalnya membuat inovasi. Malah mereka main politik dan lain sebagainya, buang uang dan lain sebagainya. Ya, itu dia. Makanya Itu dia, bagaimana karena Indonesia ini kita itu tidak maju Itu karena cara- mereka yang katakanlah punya harusnya pendidikan keinsinyuran dan lain Gini, sebagainya, dokter, malah masuk ke politik nanti. Saya tidak ada perbedaan apapun. Saya tidak ada perbedaan apapun dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Hik, dengan Pak Ferry, dengan Mas Media. Sebenarnya ada perbedaannya Mas. Karena sekarang itu sudah ada LAN dan Lemhanas. Iya. Kenapa itu tidak dimaksimalkan? Media. Itulah yang saya bilang sama. Dan kalau Sebentar, misalkan sebentar, Bang. Abang bilang tadi di Papua ya, ada Universitas Cendrawasih, ada banyak sekali universitas saat ini yang anggarannya terbatas, risetnya juga terbatas, bahkan dosen pun harus mengeluarkan uang pribadi untuk melakukan penelitian. Kemudian tiba-tiba ada 10 kampus baru yang kemudian dikerjasamakan dengan luar negeri,
Kemudian masalah yang ada di universitas yang ada ini mau dikemanakan? Makanya saya sampaikan, Ferry tadi sampaikan di awal, dari mana landasan berpikir pembangunan 10 kampus baru ini? Tunjukkan datanya, ini kan tunjukkan kajiannya. Boleh saya jawab Kalau ini, kemudian hanya berdasarkan insting, intuisi Pak Presiden, ini kan nggak boleh. Ini ada kebijakan fiskal, anggaran. Satu hal lagi yang menarik ya, DPR pun kaget, tidak pernah didiskusikan dan tidak tahu anggarannya dari mana. Jadi ini tata kelola kebijakan Begini. yang sangat-sangat supaya bermasalah jangan menurut saya. jauh dan salah kita menerjemahkan. Kalau kita mendudukan ini dalam pengertian university seperti State University of Jakarta, Indonesia University. Tapi kalau Begini, karena dengar dulu. sedikit aja Bang. Karena sifatnya universitas, namanya universitas ya, itu mengikuti undang-undang pendidikan tinggi. Dan Kenapa nggak- untuk mendirikan universitas ada syaratnya A, B, Oke. C, D, E. Makanya Itu saya tidak bilang begini. dipenuhi oleh Makanya saya bilang begini. Tadi Fad benar menjelaskan tentang Badan Pengelola Pendidikan Kebahasaan. Nah, kenapa nggak dipakai itu aja? Gini, Kang. Kenapa harus ada branding? Ya, artinya begini, Kang. Kalau itu kemudian kita masukkan dalam sebutan berulang-ulang dengan university, universitas Indonesianya kan? Apa bedanya dengan itu? Kalau Bapak jalan di Kementerian Hukum dan HAM itu ada ditulis di situ Corporate University. Corporate University. Artinya apa itu? Kan kita paham itu yang namanya university. Sama seperti gubernur. Kenapa tidak pakai rektor, tapi pakai ini? Itu makanya mengelola badan. Jadi kita masukkan dalam pengertian ini. Jadi abang Kalau samakan begini, ini dengan corporate begini university, dulu, Fer. Kalau dia BUMN, masuk dalam swasta. badan, maka kewenangan presiden. Apa urusannya presiden bicara dengan DPR? Dia Sekarang punya Bang, kalau kewenangan, yang Kang. corporate university itu yang ada di Kumham, yang ada di BUMN, pertanyaan saya, dia tunduk nggak sama aturan-aturan yang di Kementerian Oh iya, dia Pendidikan kerja dong, Tinggi dan Kang. Saintek? Nggak ada Begini, nggak Kang, itu, Bang. bagaimana Itu cuma penamaan branding tadi. human resources yang ada pada kementerian itu dia bangun dalam sebuah sistem kerja corporate, university corporate. Waduh. Artinya kalau badan ini dengan keputusan presiden dengan Ini Prof ngabalin terlalu Begini. lama di Korea Selatan. Bukan, Jadi Kang. ilmunya ilmu Korea Apa Selatan. bedanya dengan presiden membentuk badan pembinaan ideologi Pancasila? Ya beda lah. Apa bedanya dengan presiden membentuk kantor staf presiden? Ya beda. Perpres itu perpres. Beda Pak. Yang Makanya Bapak bangun ini makanya saya universitas. bilang, kan gubernurnya berulang-ulang menjelaskan bahwa ini adalah badan pengelola pendidikan kebangsaan. Di bawahnya ada lembaga administrasi negara. Ada lagi sekolah ini, ada lagi. Itu yang saya sebut dari awal bahwa ada satu kesadaran tentang masalah kepemimpinan negeri ini ke depan. Iya dong. Ya, cara berpikir Harus kita positif thinking di situ. Artinya tidak perlu pelibatan DPR legislatif Ya, presiden punya kewenangan. Abang memaksa Gimana? kami berpositif Membentuk badan thinking, kok. tapi Namanya jaga badan. Oke. 10 Kalau badan untuk universitas, mana? Undang-undang apa harus anggarannya luar dilanggar? biasa. Menurut Anda tidak perlu melibatkan legislatif? Presiden ini, KSP itu menggunakan dana presiden. Tapi Di dana presiden dana itu presiden terbatas loh. Iya, Karena Kang. kita bicara 10 universitas, nggak mungkin dana yang dikelola di bawah presiden. Tetap Itu nggak begini, mungkin. Kang, dalam setiap tahun anggaran, ini bekas anggota Betul. anggaran DPR Betul. RI. Dalam setiap anggaran, pemerintah dan presiden bisa mengajukan itu dengan semua ide dan gagasan. Kalau Tapi misalnya saya- membuat perguruan saya- tinggi, itu satu perguruan tinggi mau didirikan, itu ada 5 triliun. Iya, kalau kalau- ada 10 perguruan tinggi, mungkin 50 Kang, triliun. Akang Itu Profesor belum masuk Mahaguru, dosennya, dengar, Abang. ini dan lain sebagainya. Kalau Akang terus memasukkan itu dalam pengertian universitas seperti Universitas Indonesia, UNJ, atau Universitas Islam Negeri, pasti mentoknya di sana. Sekarang mana saya aturannya bahwa bisa- itu bukan universitas yang seperti UNJ? Perpres, Mana? bukan. Mana perpresnya? Itu badan. Saya udah badan cari, yang nggak presiden ada. bisa buat setiap saat. saya merespon. Ini logika abang mau pakai dana presiden untuk mendirikan 10 universitas. Lagi-lagi universitas. Ya kan Kalau perguruan universitas- tinggi Bang, ini, katanya gimana kan sih? Makanya- universitas Kalau mau badan, bangun 10 tapi itu harus pakai 10 APBN. itu ada Bukan, Kang. universitas. Kalau terus menggunakan istilah itu, maka mentoknya kepada tadi peraturan undang-undang perguruan tinggi, kemudian lain-lain. Kan Tapi yang 10 universitas ini bukan perguruan tinggi. Tanya nih gubernurnya, sama Mas Fat begini, ini. gubernurnya menyebutkan tentang Badan Pengelola Pendidikan Itu kan Kebangsaan. atasnya Satu. holdingnya. Kemudian 10 universitas kemudian kan di beberapa sekolah Garuda. Terus kemudian 10 perguruan tinggi. Betul nggak Mas Fat? Betul, ya. Sama satu lagi adalah LAN. Iya,
universitas itulah yang saya sebut dengan badan pengelola. Karena menurut penjelasan gubernur Universitas itu abang sebut badan pengelola. begini. Tanya Fat nih, salah abang nanti. Karena abang kemana ngawurnya ini? menyebut Kasihan Fat nanti. Sebentar. Kasihan capek Fat menjelaskan. Dengar mana boleh kita ulang. Boleh. Yang punyanya dulu nih ya dari pemerintah. Benar nggak tuh? Putar ulang pernyataan gubernurnya. Baik, tunggu supaya dulu. kita bisa dengar sama-sama. Bakom dulu sebentar. Iya, Silakan. saya kira saya sepakat tadi apa yang sudah kita diskusikan. Pertama, ini badan nanti bentuknya, badan pengelola Itu penjelasannya. pendidikan kebangsaan. Termasuk universitas itu. Nanti badan ini akan membawahi universitas-universitas. Jadi jangan kemudian mulai sekarang Kacau stop nih, kawan. URI kan Ya, gitu, nanti- kepala badan pengelola kebangsaan. Ya, Oke, misalnya gitu ya. Saya lanjutkan dulu ya. Nanti universitasnya Ini, akan Bang. dibangun, kemudian ada proses yang Oke, dilakukan. Mas Tentu Fat, kami harus tampilkan grafik. Oke. Kita ingin konfirmasi, ini pernyataan yang disampaikan kemarin kepada awak media, betul ya? Yang Ya. pertama ada sekolah unggulan, perguruan tinggi, dan LAN. Betul. Oke, baik. Jadi nanti kalau misalnya untuk dalam rangka menyelenggarakan universitasnya ini sebagai pendidikan tinggi perlu melakukan agregasi dan penyesuaian kepada undang-undang yang ada, ya pasti akan dilakukan. Nah, tapi kita bicara badannya dulu, dan pemimpin badan ini disebut sebagai gubernur dan wakil gubernur. Tidak ada yang salah di situ, tidak ada yang dilanggar di situ, dan saya kira kita harus memisahkan dulu perbedaan antara Oke, apa yang cukup, sudah Pak. kita Tunggu lakukan lihat. sekarang. Tunggu dulu, Kemudian, saya ya apa yang sedang dilakukan sekarang, kemudian nanti ke depan yang dilakukan tuh apa. Nah, ini jangan dicampur-campur, tapi saya harus katakan di sini bahwa berbeda jenisnya antara kampus yang tadi atau universitas yang tadi disebutkan, bahwa kalau misalnya ini kita ngobrolnya atau bicaranya kita mau mendirikan universitas. Nah, baru di sini ada masalah. Tapi Ya salah. sekarang kita mau berbicara bahwa kita sedang mendirikan badan pengelola pendidikan kebangsaan, bahwa nanti akan ada universitasnya. Mbak itu Tira, saya kita nggak usah diulang-ulang, kita akan berbeda di soal itu. Tapi jawab dulu, anggarannya dari mana? anggaran tuh kan nanti bisa dirumuskan. Tentu harus berdiskusi juga dengan DPR dan lain sebagainya. Ini kan kapan ini mau dibangun? Misalnya kalau dibangun 2027 berarti harus dikonsultasikan di anggaran 2027 Tanpa melibatkan DPR dari awal. Jadi mau pakai APBN. Salah beliau kan? Bukan begitu pengertiannya, Kang. Bukan begitu. Enggak. Gini, Ini Fat dah. menjelaskan mau akan diskusi gini. dengan Bang Abang, kalau salah diam dulu. Bukan. Dah. Fat, Dengar dulu. jelaskan Nanti ini kita ngabalin. sebelum beliau menyesatkan Oke. program Anda loh. Enggak. Mas Saya Fat, mengerti. tunggu. Tidak mungkin. Enggak, Abang nggak Saya mengerti. tak mengerti. Tunggu sebentar. Banyak sekali Abang yang nggak ngerti tadi tidak. itu. Pak ngabarin sebentar, karena kan judul kita malam hari ini apakah kemudian ini soal SDM atau kemudian ini Iya, soal boros SDM anggaran? dong. Iya. Soal human resources dari tadi Ya, saya bilang kan. sebentar. Dari awal saya bilang. Enggak. Ya, Untuk sebenarnya- untuk menggunakan APBN kan ada aturannya dan harus diikuti aturannya. Dan saya kira penyelenggara negara di sini Bapak Presiden, pemerintah dan semua yang terlibat dalam proses ini pasti akan mengikuti aturan itu. Bagaimana itu diproses dan seterusnya. Saat ini kan belum ada pembangunan universitas yang dilakukan. Ini baru di tahap konsep. Ya. Dan kemudian sedang dirumuskan bagaimana supaya ini selesai, nanti badannya ada. Nah, nanti proses-proses berikutnya harus memenuhi aturan perundangan yang berlaku. Saya kira Oke, Fir. Saya boleh merespon. Ibu Haji. Semuanya boleh merespon usai jeda, tetap bersama kami di Head to Head with Elvira.